Seorang perempuan rela meninggalkan hidupnya yang bahagia demi menaklukkan gunung tertinggi di dunia. Demi ambisinya berdiri di puncak dunia, dia sampai rela meninggalkan suami dan menggadaikan rumahnya. Perempuan ini bukan atlet, bukan pendaki, tapi dia tetap nekat menantang Everest seorang diri. Pada akhirnya dia malah nggak pernah pulang. Dia kehilangan nyawa dan jasadnya menjadi salah satu penanda jalan di Everest. Kira-kira apa yang salah? Obsesinya, egonya, atau orang di sekitarnya yang biarkan dia naik tanpa persiapan sama sekali? Cerita ini bukan sekedar cerita tentang pendakian yang berakhir dengan tragis. Ini tentang apa yang terjadi jika ambisi buta harus dibayar dengan nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Cerdas, cantik, dan sangat ambisius. Begitulah orang mengenal Shreya Shah Glorfin. Usianya 33 tahun, bisa dikatakan dia punya segalanya. Hidupnya nyaris sempurna, karir sukses, otaknya cerdas, dan dia menikah dengan seorang laki-laki yang sangat meratukannya. Tapi buat Shreya semua itu nggak cukup, karena dia masih menginginkan ada satu hal lagi, yaitu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Banyak banget yang heran kenapa Shreya segitu terobsesinya mencapai puncak Gunung Everest. Apa dia belum merasa cukup dengan semua yang dia miliki? Ambisi Shreya ini berawal ketika dia masih berusia 9 tahun. Waktu itu orang tua Shreya mengajaknya naik helikopter keliling Gunung Everest. Dan pengalaman itu sangat berkesan bagi Shreya. Waktu dia melihat Gunung Everest, muncullah keinginan untuk mencapai puncaknya. Keluarga dan teman-teman Shreya sudah pasti pernah mendengar keinginan Shreya ini. Dia pernah terang-terangan bilang, kalaupun saya harus kehilangan nyawa di Everest, itu akan jadi akhir yang bahagia dalam hidup saya. Begitu terobsesinya Shreya dengan Gunung Everest sampai dia rela menukar nyawanya demi mencapai puncak Everest. Pada akhirnya, ucapannya pun menjadi kenyataan. Shreya nggak tahu bagaimana mengerikannya seseorang kehilangan nyawa di Gunung Everest. Gunung Everest terletak di perbatasan antara Tiongkok dan Nepal. Puncaknya mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gunung tertinggi di dunia, sekaligus juga pemakaman paling tinggi di dunia. Terhitung lebih dari 300 orang pendaki kehilangan nyawa mereka di gunung ini. Dan sebagian besar jasad mereka masih ada di sana dalam keadaan membeku. Jasad para pendaki tersebut nggak bisa dievakuasi karena medan yang sangat sulit. Seakan-akan jasad mereka menjadi penunjuk jalan yang mengerikan untuk para pendaki berikutnya. Beberapa jasad tersebut kemudian diberi nama oleh para pendaki, seperti laki-laki bersepatu bot hijau atau si putri tidur. Banyak pendaki yang nggak sadar ketika berpapasan dengan jasad orang kehilangan nyawa di Everest. Ada yang pernah cerita, waktu dia mendaki Gunung Everest, awalnya dia mengira ada pendaki yang sedang beristirahat. Posisinya duduk bersandar di sebuah tebing. Dia tegur pendaki tersebut, dia ajak mengobrol, tapi pendaki ini diam aja. Kemudian dia baru sadar, wajah pendaki itu kelihatan aneh, kaku tanpa ekspresi dan matanya menatap kosong. Warna kulitnya pucat kebiruan dan beberapa bagian kulitnya terkelupas. Saat itulah dia sadar kalau yang dia ajak bicara adalah orang yang sudah tidak bernyawa. Pendaki itu bilang itu sangat mengerikan. Para pendaki tersebut mengenakan perlengkapan mendaki yang lengkap. Sebagian dari mereka jasadnya sudah mulai rusak. Dari sini kita tahu ya teman-teman, kalau Gunung Everest nggak bisa kita anggap enteng. Tapi bagi Shreya justru itulah letak keseruannya. Bisa mencapai puncak Everest adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Anggaplah kayak menangkan perlombaan, mendapatkan pekerjaan yang kita impikan atau lulus dengan nilai terbaik. Nggak semua orang bisa mencapainya. Tapi kalau nggak dilakukan dengan bekal yang cukup, sama aja kita mengantar nyawa kita ke sana. Dan inilah yang terjadi pada Shreya. Seperti yang udah saya ceritakan tadi, sepanjang hidupnya Shreya bisa dikatakan punya segalanya.
Sejak kecil dia dibesarkan dari keluarga yang sangat berkecukupan dari segi ekonomi. Gak pernah kekurangan sesuatu apapun. Apa yang Shreya mau pasti didapat. Setelah lulus kuliah, Shreya sempat merantau ke luar negeri dan bekerja di sebuah kapal pesiar. Di sanalah dia bertemu dengan suaminya namanya Bruce. Mereka jatuh cinta, menikah dan tinggal di Kanada. Di sana Shreya berkarir di bidang fashion. Karirnya naik drastis sampai dia berhasil membangun usaha fashionnya sendiri. Shreya juga menjadi kandidat pemilihan umum di Ontario tahun 2011. Bagi Bruce, kecerdasan dan ambisi Shreya benar-benar luar biasa. Dan itulah alasan Bruce jatuh cinta pada Shreya. Tapi teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak pernah berakhir baik. Sama halnya dengan sifat ambisiusnya Shreya. Meskipun sudah punya suami yang baik, karir yang cemerlang, dan hidup yang nyaris sempurna, Shreya merasa itu semua masih nggak cukup. Karena dia belum bisa menaklukkan Gunung Everest. Obsesi mencapai puncak Gunung Everest masih terus ada dalam dirinya Shreya. Dia berkata sama Bruce dan juga keluarganya yang lain, "Saya ingin menjadi perempuan Asia pertama dari Kanada yang sampai ke puncak Everest." Bagi Shreya, ini bukan sekedar mencapai prestasi baru, tapi dia ingin terlihat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Udah pasti awalnya Bruce dan juga orang-orang terdekat Shreya semuanya nggak setuju. Masalahnya teman-teman, Shreya nggak punya pengalaman naik gunung sama sekali. Bisa dikatakan Everest ini adalah pendakian pertamanya. Dan Shreya tuh terlalu fokus pada branding, pencitraan diri untuk menjadi wanita Asia pertama di Kanada yang mencapai puncak di Everest. Karena itu tanpa pikir panjang, Shreya mendaftarkan dirinya di sebuah perusahaan pendakian bernama Utmost Adventure Trekking. Perusahaan ini tergolong perusahaan baru. Dan tahu nggak, ini adalah ekspedisi pertama perusahaan ini ke Gunung Everest. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Shreya juga mulai mempersiapkan fisiknya untuk mendaki dengan cara jogging keliling tempat tinggalnya, naik turun tangga apartemen sambil bawa koper yang berat, latihan panjat tebing. Semua itu dia lakukan dalam waktu hanya beberapa bulan sebelum hari H pendakian. Shreya juga mempersiapkan perlengkapan pendakiannya, seperti ransel, jaket, masker oksigen, dan lain-lain. Semua perlengkapan yang dia beli adalah perlengkapan pendaki profesional. Udah pasti biaya untuk persiapan tersebut sama sekali nggak sedikit. Shreya menghabiskan kurang lebih $100.000 Amerika Serikat untuk keseluruhan perjalanannya. Untuk mendapatkan uang tersebut, awalnya Shreya tuh buka donasi. Dia membuat semacam website penggalangan dana untuk perjalanannya ke Everest. Di website itu Shreya mengedit fotonya mengenakan baju pendakian lengkap dengan latar belakang Gunung Everest. Seakan-akan dia sudah berpengalaman. Padahal seperti kita tahu ini adalah pendakian pertamanya. Langsung ke Everest pula. Sayangnya usaha Shreya untuk mendapatkan donasi gagal. Beberapa cara penggalangan dana yang dia lakukan malah membuatnya rugi. Shreya nggak habis akal. Dia putuskan untuk menggadaikan rumahnya. Teman-teman, padahal yang dilakukan Shreya itu bukan seperti beli tiket perjalanan dengan kapal pesiar mewah atau naik pesawat dengan kelas tertinggi. Yang Shreya lakukan bisa dikatakan membeli tiket untuk menyerahkan nyawanya sendiri. Karena parahnya lagi, Shreya nggak punya pengalaman mendaki sama sekali. Bahkan mendaki gunung yang lebih mudah medannya pun dia sama sekali nggak pernah. Dan seperti kita tahu, Everest bukan tempat hiburan, apalagi tempat liburan, melainkan tempat pertaruhan nyawa. Beberapa orang terdekatnya mendesak suami Shreya alias Bruce untuk menghentikan Shreya. Mereka bilang, obsesi istrimu nggak hanya buat kalian rugi besar, tapi juga membahayakan nyawanya sendiri. Sebagai suami, kamu harus bicara sama Shreya. Kamu tuh yang tegas dong, larang Shreya. Dan saat itu Bruce cuma bisa bilang, saya sudah berkali-kali mencoba melarang Shreya. Tapi kita tahu sendiri bagaimana sifatnya. Kalau dia sudah punya satu keinginan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Teman-teman, mungkin sepanjang hidupnya Shreya selalu didukung oleh orang tua dan teman-teman terdekatnya, baik secara moral ataupun material. Semua orang selalu bilang, kejar mimpi kamu setinggi langit. Sayangnya, gak ada yang mengingatkan Shreya, jangan lupa pelajari peta dan cari tahu di mana letak zona berbahaya dalam perjalanan kamu. Di kasusnya Shreya, zona berbahaya itu berada di ketinggian di atas 8.000 meter di atas permukaan laut. Di ketinggian itulah manusia gak bisa bertahan hidup tanpa bantuan.
Ketinggian di atas 8.000 meter di atas permukaan laut di Everest ini disebut juga dengan zona hilang nyawa. Kadar oksigen hanya 30% dari jumlah yang normal. Jadi setiap usaha menarik napas tuh seakan-akan sia-sia. Otak kita akan mulai kekurangan oksigen. Paru-paru dan jantung akan berusaha keras untuk tetap hidup. Ada yang bilang kalau dibayangkan itu seperti mencoba bernapas menggunakan sedotan air mineral yang sangat kecil. Disinilah banyak pendaki yang mengalami hipoksia atau kondisi di mana otak nggak mendapatkan cukup oksigen. Temperatur di zona ini bisa turun hingga minus 60 derajat Celcius. Ini menyebabkan kulit kita akan beku dalam hitungan detik. Pembuluh di kulit akan menyempit sehingga jaringan di ujung kaki, tangan, hidung, dan telinga akan kekurangan oksigen. Lama-kelamaan terjadi peradangan hebat hingga kerusakan jaringan. Kalau nggak tertangani, maka jaringan akan membusuk dan menghitam. Kalau sudah nggak terselamatkan, maka satu-satunya jalan hanyalah amputasi. Ini yang dinamakan dengan frostbite. Kalaupun ada sinar matahari, justru sinar ultravioletnya akan lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan. Semakin tinggi kita mendaki, maka atmosfer akan semakin tipis. Radiasi ultraviolet akan meningkat drastis. Di saat bersamaan, salju akan memantulkan 80% cahaya ultraviolet. Kalau terkena mata secara langsung, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan mata. Bayangkan, mata seperti tusuk-tusuk dan terbakar. Penglihatan kita pelan-pelan akan menurun, dan jika tidak ditangani, keadaan ini menyebabkan kerusakan permanen pada bola mata. Resiko yang saya sebutkan tadi itu hanya sebagian kecil, dan belum termasuk medan pendakian yang sangat sulit. Tapi namanya sudah dibutakan ambisi, Sria tetap ngotot melakukan pendakian. Singkat cerita, tibalah hari di mana Sria mulai mendaki. Ketika dia sampai di Nepal, katanya dia sempat berkata, "Pilihan saya hanya sampai di puncak atau kehilangan nyawa saya sendiri." Seakan-akan Sria nggak ada rencana untuk pulang sama sekali. Sria nggak ingat suami, keluarga, dan teman-temannya yang menunggu kepulangannya. Bahkan, keselamatan orang lain pun sama sekali nggak dia pikirkan. Sria mendaki bersama beberapa orang di pemandu pendakian Atmos Adventure. Mereka juga ditemani oleh Sherpa, warga lokal yang menjadi pemandu atau porter sepanjang perjalanan di Everest. Dan sudah bisa ditebak teman-teman, ketika Sria mulai mendaki, Sria jadi orang yang paling lemah secara fisik. Beberapa kali pemandu dan Sherpa yang menemani Sria membujuknya untuk membatalkan pendakian. Tapi tentu aja Sria nggak peduli. Dia tetap ingin mencapai puncak Everest. Titik. Kata Sria, "Saya sudah sampai di sini, saya nggak bisa mundur lagi." Bagi Sria, pendakian ini bukan sekedar perjalanan atau pencapaian, tapi semacam misi spiritual untuk pembuktian diri. Rencananya pendakian akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya selain untuk menghemat energi, juga agar tubuh menyesuaikan diri dengan perubahan ketinggian. Sepanjang perjalanan, Sria berjalan lebih lambat dari pendaki lainnya. Sria lebih banyak minta tolong. Bahkan dia kelihatan kelelahan sebelum sampai di zona hilang nyawa. Gara-gara gerakan Sria yang terlalu lambat, dia perlu waktu 2 kali lipat lebih lama untuk mencapai puncak. Ditambah lagi tahun 2012 dikenal sebagai musim pendakian paling berbahaya di Everest. Saat itu ada banyak sekali pendaki yang ingin mencapai puncak. Padatnya pendaki menyebabkan antrean panjang menuju puncak Everest, di mana mereka harus berjalan satu-satu menggunakan tali ketika mendaki. Misalkan ada pendaki yang terlalu lambat berjalan karena sakit atau cedera, otomatis akan menghambat pendaki lain di belakangnya. Di zona hilang nyawa, Sria malah terlalu banyak istirahat. Sria memang bawa bekal tabung oksigen, tapi sudah pasti jumlahnya sangat terbatas. Ketika sampai di puncak, isi tabung oksigennya sudah sangat menipis. Di puncak Everest, Sria merayakan kemenangannya. Dengan gembira, dia mengambil banyak foto selfie untuk nanti dia pamerkan sebagai bukti pencapaian terbesar di hidupnya. Tapi yang gak semua orang tahu teman-teman, banyak pendaki kehilangan nyawanya justru ketika mereka mulai turun. Karena saat itu mereka sudah kelelahan. Isi tabung oksigen sudah menipis dan gak jarang ada yang terjebak di cuaca ekstrim. Ketika di puncak, sebenarnya pemandu dan juga Sherpa yang menemani Sria mendesak Sria, "Tolong kita cepat-cepat turun, kita gak punya banyak waktu." Tapi udah pasti Sria gak mau langsung turun. Dia masih mau merayakan keberhasilannya. Karena mimpinya sejak kecil akhirnya tercapai. Padahal yang gak dia tahu ketika dia merayakan kemenangannya itu, isi tabung oksigennya semakin berkurang.
Tubuhnya semakin kekurangan oksigen dan organ-organ tubuhnya mulai lemah. Waktu Sria foto-foto selfie di puncak gunung tertinggi di dunia itu, tanpa sadar dia sudah dalam keadaan meregang nyawa karena tubuhnya sudah mulai menyerah. Ketika dia mulai turun, dia berjalan sempoyongan karena sudah sangat kelelahan. Gerakan tubuhnya sudah sangat buruk dan tubuhnya mulai membeku. Setelah 250 meter ketika menuruni puncak, Sria pun ambruk. Sherpa yang menemani Sria berusaha menyemangati. "Bu, ayo bangun, jangan berhenti, kita harus tetap jalan," sambil mencoba narik-narik tubuhnya Sria. Tapi semuanya sia-sia. Sria nggak bisa lagi berjalan, hanya bisa terduduk dengan lemah. Antara sadar atau enggak, Sria berkata, "Tolong selamatkan saya, tolong saya," berkali-kali. Tapi orang sekitar Sria nggak bisa berbuat apa-apa. Di Everest, teman-teman pada keadaan semacam itu, mencoba menyelamatkan seorang berarti akan menambah jumlah korban jiwa. Dan Sria pun kehilangan nyawanya di ketinggian 8.400 meter. Dengan posisi tubuhnya bersandar di sebuah batu es. Ada pendaki lain yang sempat melihat jasad Sria ketika turun. Pendaki tersebut mengenali Sria karena mereka sempat ketemu di base camp. Pendaki itu bilang, "Saya mengenali perempuan itu. Dia masih menggunakan baju mendaki yang sama. Riasan wajahnya pun juga masih sama. Tapi keadaannya sangat mengenaskan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya terbuka dan menatap kosong ke depan." Jasad Sria baru bisa dievakuasi 10 hari kemudian. Prosesnya nggak mudah. Bahkan, Sherpa yang mengangkut tubuhnya Sria nyaris kehilangan nyawanya sendiri karena medan yang ekstrim. Keluarga dan orang terdekat Sria pun sangat berduka. Apalagi Bruce, karena dia merasa gagal mencegah istrinya melakukan hal yang dia tahu sangat berbahaya. Dan banyak yang marah dengan pembantu ekspedisinya Sria. Mereka tahu, Sria ini bukan pendaki yang kuat. Dia sudah kelelahan jauh sebelum mencapai puncak. Tapi kenapa Sria tetap diizinkan untuk naik ke puncak? Banyak yang bilang pemandu ekspedisi tersebut beranggapan setiap kesuksesan pesertanya mencapai puncak Everest berarti reputasi mereka otomatis akan naik. Sedangkan kalau ada peserta yang kehilangan nyawanya, ya tinggal dikubur aja di es, gak ada yang peduli. Teman-teman, di tahun 2012 tercatat ada lebih dari 10 orang kehilangan nyawanya saat mendaki Everest. Cerita ini memang seperti drama, tapi ini adalah cerita nyata. Setiap tahun Gunung Everest masih menelan korban. Orang-orang yang kelihatan kuat, ingin membuktikan diri tapi mereka tidak punya persiapan yang matang. Dan teman-teman, saya menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena saya sering melihat jasad orang-orang biasa yang kehilangan nyawanya karena menjadi korban ambisi mereka sendiri. Teman-teman, saya sering banget mendengar ada yang bertanya, apa sih enaknya melakukan ekspedisi? Jika dilakukan dengan persiapan yang matang, sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan, teman-teman baru, kenangan, dan juga pembentukan karakter. Tapi kalau enggak, kita hanya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sria adalah contoh dari apa yang terjadi kalau seseorang itu nggak diajarkan untuk berkata cukup, udah cukup. Mungkin selama ini orang-orang di sekitar Sria selalu berkata, "Sria, kamu tuh hebat." Jarang ada yang bilang, "Sria, kamu tuh perlu waktu untuk belajar dan berlatih." Teman-teman, jangan biarkan diri kita atau orang terdekat kita melakukan kesalahan yang sama. Dan saya mohon banget kalau teman-teman memang mau mencoba hal baru, lakukan persiapan yang matang. Jangan hanya bermodal nekat. Jangan mengejar validasi karena validasi itu enggak ada batasnya. Dan jangan sampai ya kita menjadi berita duka bagi orang-orang yang kita sayangi.